Baik, perkenalkan nama lengkap saya Inyo Manwita Sudewa. Saya bisa Parastu. Saya di sini sebagai moderator kelompok 6 atau kelompok demultiplexer. Setelah ini teman-teman saya akan menjelaskan apa itu demultiplexer. Baik, perkenalkan nama saya Gede Badra Manadani Suara dengan NIM 241509137. Nah, di kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang demultiplexer. Nah, demultiplexer adalah rangkaian logika yang berfungsi mengambil satu input, satu bit atau lebih untuk diteruskan ke salah satu terminal keluaran. Oleh karena itu, demulk atau demultiplexer berfungsi sebagai distributor. Proses pendistribusiannya juga dikendalikan oleh saluran-saluran kontrol S dengan kombinasi bina tertentu. Nah, demultiplexer juga merupakan perangkat dengan satu jalur input dan beberapa jalur output. Perangkat ini digunakan untuk mengirim sinyal ke salah satu dan banyak perangkat. Nah, adapun perbedaan utama antara multiplexer dan demultiplexer adalah multiplexer ini mengambil dua atau lebih sinyal dan mengodekannya pada kabel, sedangkan demultiplexer melakukan kebalikannya dari apa yang dilakukan multiplexer. Baik, sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Bayu Adi Pramana dengan NIM 24150091127. Ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi demultiplexer. Yang pertama ada konversi bilangan pada rangkaian dari rangkaian paralel ke rangkaian seri. Yang kedua adalah menghasilkan sebuah bentuk gelombang yang ada. Yang ketiga ada data routing atau perjalanan data. Yang keempat ada pengurutan dari sebuah operasi. Yang kelima adalah multiplexer selalu bisa untuk memilih salah satu alur data dari satu asal sebuah data yang diantara beberapa asal ke sebuah tujuan data yang telah ada. Yang keenam adalah untuk menghasilkan sebuah fungsi dari logika tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Adik Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis demultiplexer. Yang pertama, demultiplexer diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu 1 sampai 2 demultiplexer dalam kurung satu jalur pemilihan, 2 1 sampai 4 demultiplexer dalam kurung 2 jalur pilihan, 3 demultiplexer 1 sampai 8 dalam kurung 3 jalur pilihan, 4 demultiplexer 1 sampai 16 dalam kurung 4 jalur pemilihan, yakni 1 sampai 2 demultiplexer dalam kurung 1 jalur pemilihan. Demultiplexer 1 sampai 2 atau sering disingkat sebagai demux 1 sampai 2 adalah komponen digital yang berfungsi untuk mendistribusikan sinyal input tunggal ke salah satu dari 2 jalur output berdasarkan sinyal pemilihan atau dalam kurung select line. Fungsi utama 1. Input tunggal ke banyak output. Demux 1 sampai 2 menerima satu sinyal input dan mengarahkan sinyal tersebut ke salah satu dari 2 output tergantung pada status sinyal pemilihan. 2. Sinyal pemilih atau dalam kurung select line dengan satu jalur pemilihan dalam kurung biasanya disebut SO. Demux ini dapat mengarahkan sinyal input ke output atau 1 jika SO 0 sinyal input akan diteruskan ke output. Jika SO 1 sinyal input akan diteruskan ke output 1, yakni 1 sampai 4 demultiplexer dalam kurung 2 jalur pilihan. Demultiplexer 1 sampai ke 4 terdiri dari 1 bit input, 4 bit output dan bit control. Diagram rangkaian demultiplexer 1x4 ditunjukkan pada gambar yang ada di samping saya. Bit input atau output dianggap sebagai data D. Bit data ini ditransmisikan ke bit data jalur output atau input yang tergantung pada nilai AB dan I pagar B kontrol. Bila kontrol I pagar B AB sama dengan 01, gerbang AND kedua atas diizinkan sementara gerbang AND yang tersisa dibatasi. Jadi hanya bit data D yang dikirimkan ke output
sama dengan data tinggi, output Y1 tinggi, nilai output Y1 tergantung pada nilai bit data. Output yang tersisa berada dalam status rendah. Jika input kontrol berubah menjadi AB sama dengan 10, maka semua gerbang dibatasi kecuali gerbang AND ketiga dari atas. Kemudian bit data D hanya ditransmisikan ke output Y2 dan Y2 sama dengan data. Contoh terbaik demultiplexer 1x4 adalah IC4155. Kemudian demultiplexer 1-8. Demultiplexer juga disebut distributor data karena memerlukan satu input, 3 jalur terpilih dan 8 output. Demultiplexer mengambil satu jalur data input tunggal lalu mengalihkan ke salah satu jalur output. Diagram rangkaian demultiplexer 1-8 ditunjukkan di bawah ini. Demultiplexer menggunakan 8 gerbang AND untuk menjalankan operasi. Bit input dianggap sebagai data D dan ditransmisikan ke jalur output. Hal ini tergantung pada nilai input kontrol AB. Ketika AB sama dengan 01, gerbang kedua atas F1 diaktifkan, sementara gerbang AND yang tersisa dinonaktifkan dan bit data ditransmisikan ke output yang menghasilkan data F1. Jika D rendah, F1 rendah, dan jika D tinggi, F1 tinggi. Jadi nilai F1 tergantung pada nilai D dan output yang tersisa berada dalam status rendah. Kemudian demultiplexer 1-6 dalam kurung 4 jalur pemilihan. Demultiplexer 1-6 dengan 4 jalur pemilihan adalah perangkat digital yang digunakan untuk mengalihkan satu sinyal input ke salah satu dari 16 output yang tersedia. Fungsi utama adalah memfasilitasi pemilihan jalur output berdasarkan kombinasi sinyal pemilihan. Fungsi demultiplexer 1-6. 1. Input memiliki satu input data dalam kurung D. 2. Output memiliki 16 output dalam kurung Y0 hingga Y15. 3. Jalur pemilihan memiliki 4 jalur pemilihan, yakni dalam kurung S0, S1, S2, dan S3 yang dapat menghasilkan 16 kombinasi 2/4 sama dengan 16. 4. Operasi. Ketika sinyal pada jalur pemilihan berada pada kombinasi tertentu, sinyal input akan diteruskan ke output yang sesuai, sementara output lainnya tetap dalam keadaan tidak aktif atau low. Contohnya, jika jalur pemilihan S3, S2, S1 sampai S0 adalah 000, maka output Y0 akan aktif atau high dan semua output lainnya akan tidak aktif atau low. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mati Simonolivito Susanto. Jadi saya akan menjelaskan aplikasi demultiplexer. Demultiplexer digunakan untuk menghubungkan suatu sumber ke beberapa tujuan. Aplikasi ini meliputi sistem komunikasi. Nah, MUX dan DMUX keduanya digunakan dalam sistem komunikasi untuk menjalankan proses transmisi data. Demultiplexer menerima sinyal keluaran dari multiplexer dan di sisi penerima ia mengubahnya kembali ke bentuk originalnya. Jadi ada yang kedua itu unit logika aritmatika. Output dari ALU diumpankan sebagai input ke demultiplexer dan output dari demultiplexer dihubungkan ke beberapa register. Output dari ALU dapat disimpan dalam beberapa register. Konverter serial ke paralel. Konverter ini digunakan untuk merekonstruksi data paralel. Dalam teknik ini, data serial diberikan sebagai input ke demultiplexer pada interval reguler dan penghitung dipasang ke demultiplexer. Pada input kontrol untuk mendeteksi sinyal data pada output demultiplexer. Ketika semua sinyal sudah datanya disimpan, output demux dapat dibaca secara paralel. Demultiplexer memiliki berbagai aplikasi dalam sistem digital. Antara lain, yang pertama ada pengalihan data.
Jadi digunakan untuk mengalihkan sinyal atau satu sumber ke beberapa tujuan seperti dalam komunikasi data. Yang kedua, sistem memori mendistribusikan alamat untuk mengakses lokasi memori tertentu. Yang ketiga, pengontrol periferal mengarahkan sinyal kontrol ke perangkat periferal yang berada dalam sistem komputer. Yang keempat, ada microcontroller, itu meningkatkan efisiensi pengolahan data dengan memilih antara beberapa input atau output. Yang terakhir, ada sistem audio dan video, itu mengarahkan sinyal audio atau video ke berbagai jalur output sebagai speaker atau monitor. Dengan fungsi-fungsi ini, demultiplexer berperan penting dalam mendukung arsitektur sistem yang kompleks. Baik, kita akan masuk dalam keuntungan dan kerugian dari demultiplexer. Adapun keuntungannya, yang pertama ada demultiplexer atau demux digunakan untuk membagi sinyal bersama kembali menjadi aliran yang terpisah. Yang kedua, fungsi demux cukup berlawanan dengan emux atau multiplexer. Yang ketiga, transmisi sinyal audio atau video memerlukan kombinasi mux dan demux. Yang keempat adalah demux digunakan sebagai decoder dalam sistem keamanan sektor perbankan. Yang kelima ada efisiensi sistem berkomunikasi dapat ditingkatkan melalui kombinasi mux dan demux. Baik, saya lanjut ke kerugiannya. Adapun kerugiannya itu yang pertama ada pemborosan bandwidth mungkin terjadi. Yang kedua adalah karena sinkronisasi sinyal penundaan mungkin juga terjadi. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok demultiplexer atau kelompok 6. Dari semua materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengambil kesimpulan bahwa demultiplexer atau demux adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk mendistribusikan sinyal input tunggal ke beberapa jalur output berdasarkan sinyal pemilih. Demux berperan sebagai distributor dalam sistem digital dan berbeda dengan multiplexer yang menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu. Fungsi utama demultiplexer meliputi konversi data dari format paralel ke seri, data routing, serta kebutuhan operasi. Terdapat beberapa jenis demultiplexer berdasarkan jumlah jalur output, seperti demux 12, 14, 18, dan 116, yang masing-masing memiliki konfigurasi jalur pemilihan yang berbeda. Aplikasi demultiplexer sangat luas, mencakup sistem komunikasi, unit logika aritmatika, ALU, konverter serial ke paralel, serta pengontrol periferal. Meskipun demultiplexer memiliki banyak keuntungan seperti efisiensi sistem dan penggunaan dalam transmisi sinyal, ada juga beberapa kerugian termasuk potensi pemborosan bandwidth dan kemungkinan penundaan karena sinkronisasi sinyal. Secara keseluruhan, demultiplexer adalah komponen penting dalam arsitektur sistem digital yang mendukung efisiensi dan pengolahan sinyal dalam berbagai aplikasi. Seperti itu kesimpulan saya ambil, dan terima kasih telah menonton video saya. Mohon izin kepada Bapak dosen sistem digital, mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih. Om Santi.